Pemirsa, pelatih Timnas Oman, Tariq Sektowi menilai Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan pesat. Sektowi pun mewaspadai sejumlah pemain diaspora Timnas Garuda. Menurut pelatih Oman, Timnas Indonesia saat ini merupakan tim yang memiliki kualitas tinggi dengan perpaduan pemain lokal dan sejumlah pemain keturunan yang berkembang di Belanda dan Eropa yang membuat Indonesia semakin kompetitif di level internasional. Sektowi mengaku terus memantau perkembangan tim asuhan John Herdman jelang duel di FIFA Matchday. Kombinasi pemain lokal dan diaspora tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di kawasan Asia. لاعبين اللي كاين واحد المزيج بين اللاعبين الاندونيسيين واللاعبين الهولنديين، وكنعرفوا هذا المزيج دار لهم واحد قوة إضافية، فتكون مقابلة جيدة بالنسبة لنا واختبار جيد بالنسبة لنا واختبار الاثنين جيد للمنتخب العثماني. Timnas Indonesia siap tempur menghadapi Oman di laga FIFA Matchday Jumat malam. Selain memburu kemenangan bersejarah untuk pertama kali dalam 38 tahun, pelatih John Herdman juga ingin skuad Garuda meningkatkan kualitas permainan. Pun telah komplit saat menjalani latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis sore. Dengan kondisi tim yang siap tempur setelah berlatih 5 hari, Herdman tidak memandang pertandingan ini sebagai laga persahabatan biasa. Namun kesempatan nyata bagi skuad Garuda untuk meningkatkan kualitas permainan agar diperhitungkan sebagai pesaing di level Asia. Dengan dukungan penuh supporter di GBK, tuan rumah pun tertantang untuk mengakhiri catatan tidak pernah menang atas Oman selama 38 tahun. The team are ready. We've had a good 5 days together. A little bit of disruption with players coming in late, with sickness and illness, but I think everyone's in a good rhythm tonight. We've had our last practice. There's a good energy, good mood, and we're excited to play for you as always. We hope the fans can turn out to GBK tomorrow night and really get behind their team. We haven't beaten Oman in 38 years, and that's our challenge. And with your support, we'll do everything we can to make the history books right. Menghadapi lawan berperingkat lebih tinggi di posisi 79 dunia, alias terpaut jarak 43 tingkat, menjadikan duel ini menarik. Kemenangan berpotensi menambah poin penting bagi Indonesia dalam ranking FIFA. Perkembangan permainan kolektif dan individu, hingga pematangan taktik dan organisasi pertahanan pun menjadi fokus Herdman untuk meredam kekuatan tim tamu, terutama dengan absennya bek andalan sekaligus kapten J.I.Z. Pelatih asal Inggris itu pun diprediksi tetap mempertahankan skema 3 bek seperti di 2 laga sebelumnya. Trio Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Elkan Bagot dinilai sebagai opsi terbaik yang tersedia saat ini di jantung pertahanan. Secara kualitas Oman ini tim yang cukup bagus ya di level Asia. Bahkan dibanding Bulgaria lawan kita terakhir, sebetulnya secara peringkat Oman tuh lebih baik ya. Berada di peringkat 70-an dan itu merupakan salah satu peringkat yang cukup tinggi untuk ukuran Asia. Sehingga memang menurut saya banyak aspek yang harus dibenahi dari permainan timnas. Kita tahu bahwa kali ini kita bermain tanpa sejumlah pemain kunci ya. Salah satunya tidak ada J.I.Z, salah satu pemain yang paling penting. Di tengah juga belum ada Tom Haye, sehingga memang kunci di lini pertahanan yang lebih kuat, di lini tengah yang lebih padu, itu menjadi sangat penting untuk mengimbangi permainan Oman. Di sisi lain, Oman datang ke Jakarta dalam kondisi yang jauh lebih matang. Tim berjuluk Al-Ahmar itu telah menjalani camp latihan intensif selama 3 pekan penuh, menjadikan mereka lawan yang terorganisasi dan siap menguji Indonesia sejak menit pertama. Selain menghadapi Oman, skuad Garuda juga akan melawan Mozambik. Pemirsa, sudah 38 tahun skuad Garuda tidak mampu menang melawan Oman. Di tangan pelatih asal Inggris John Herdman, Timnas Indonesia bertekad mengakhiri rekor buruk tersebut dalam laga FIFA Matchday di GBK. Lalu bagaimana peluangnya? Kita akan membahasnya bersama mantan pemain Timnas Indonesia Zainal Arif dan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam Mas Zainal, selamat malam Mas Erwin. Selamat malam Fitri. Baik, saya akan mulai perbincangan dari Mas Zainal terlebih dahulu. Mas Zainal, Anda pernah bertemu Oman di Piala Asia 2007 silam. Dari pengamatan Anda, apa yang membedakan Oman pada saat itu di tahun 2007 dengan tim yang sekarang? Ya, kalau dari pas pertemuan pertama waktu itu juga kesempatan yang sangat baik bagi kita. Tim yang secara peringkat juga di atas kita waktu itu. Dan
memang terlihat sekali ada hal yang mereka tunjukkan ketika kita bermain di GBK, yaitu fighting spirit-nya ya. Dan secara kualitas tim mereka begitu padu dan jarang sekali mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat basic. Itu mungkin yang bisa saya soroti. 3 faktor, satu fighting spirit, yang kedua juga hal-hal basic mereka jarang salah dan game plan-nya sudah sesuai yang mungkin selama ini mereka rencanakan. Oke, apakah artinya 3 hal itu yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia dari Oman, Mas Zainal? Ya, beda cerita ya. Kalau sekarang banyak para pemain kita juga yang bermain dan berkiprah di Eropa, dan ini juga kombinasi yang sangat baik bagi para pemain yang berlaga di kompetisi tanah air. Jadi level kita juga sekarang mungkin bisa dikatakan menjadi perhatian dunia ya. Bagaimana timnas kita di bawah John Herman ini banyak sekali perubahan yang signifikan dan banyak sekali para pemain yang selama ini belum mendapatkan menit bermain yang cukup, tetapi mereka sangat menjanjikan ketika diberikan kesempatan. Oke, baik. Kita ke Mas Erwin. Dari Mas Erwin sendiri pandangannya apa saja yang kemudian harus kita waspadai dari Oman? Oke, biasanya kalau tim Asia Barat itu kan punya teknik yang bagus ya. Tim-tim dari Oman, Arab Saudi, Kuwait, Irak, Iran itu mereka lebih punya kualitas individu yang bagus. Beda sama kalau Jepang, Korea itu mereka powernya kuat ya, kuat dalam permainan. Tapi kalau dengan tim-tim Asia Barat mereka mengandalkan teknik individu, mengandalkan permainan yang cepat gitu. Itu yang paling harus diwaspadai. Bola-bola atas juga mereka punya pemain-pemain yang sangat ideal untuk memainkan bola-bola atas ketika menyerang. Dan ketika bertahan pun mereka juga biasanya sangat kuat dalam menghalau bola-bola atas. Jadi mungkin sedikit banyak itu yang harus diwaspadai dan saya pikir pemain Indonesia juga sudah mulai terbiasa karena di kualifikasi Piala Dunia kemarin kan di round 1, round 2, round 3 sampai round 4 itu kan ketemu terus tuh sama pemain-pemain dari daerah Asia Barat, ketemu sama Arab Saudi ya kan, ketemu sama Bahrain. Itu tim-tim yang kurang lebih mainnya mirip dengan Oman yang akan dihadapi oleh tim nasional sekarang. Oke, baik. Ada hal-hal yang perlu diwaspadai dari Oman, tapi kemudian timnas Indonesia juga kemudian memiliki pengalaman yang cukup tinggi berhadapan dengan tim-tim dari Asia Barat seperti itu. Nah, Mas Erwin, bagaimana Anda melihat artinya persiapan yang dilakukan oleh Coach John Hartman bersama timnas Indonesia sejauh ini menjelang melawan Oman? Persiapannya cukup ya, tapi kan yang harus dilihat adalah begini, ada pemain-pemain baru yang dipanggil oleh John Hartman, di mana pemain-pemain itu sudah cukup lama tidak bergabung bersama timnas, contohnya Sadil Ramdhani. Atau ketika John Hartman memimpin Indonesia lawan Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria, misalnya Marcelino Ferdinand, ini kan nggak ada waktu itu dia karena menderita cedera. Nah ini kan pemain-pemain yang ingin dilihat kemampuannya. Jadi sebagai pelatih yang relatif baru, John Hartman kan baru memimpin di 2 pertandingan. Pasti ingin melihat bagaimana potensi pemain-pemain Indonesia yang pernah dipanggil ke tim nasional tapi belum sempat dicoba di 2 pertandingan waktu FIFA Series, waktu lawan Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis. Jadi ada misi dari John Hartman untuk mencoba pemain, tapi di sisi lain kan ini uji coba resmi sehingga mempengaruhi poin. Kalau misalnya Indonesia kalah ya poinnya akan berkurang. Kalau Indonesia menang dapat poin banyak karena Oman ada di posisi 79 peringkat FIFA, sementara Indonesia ada di 122. Jadi kalau Indonesia menang dapat poinnya lebih banyak dibandingkan dengan Oman. Tapi Oman juga pasti akan berusaha untuk nggak kalah, karena kalau mereka kalah mereka akan kehilangan poin yang banyak. Jadi meskipun ini sifatnya uji coba, tapi ada misi juga yang harus diingat bahwa ini uji coba resmi dan akan mempengaruhi karena ada poin yang akan hilang atau didapat kalau pertandingannya menang, kalah, atau seri gitu. Oke, baik. Kembali kepada Mas Zainal, berbicara mengenai permainan melawan Bulgaria di FIFA Series, kita gagal mencetak gol meski banyak peluang. Nah, untuk kali ini menurut Mas Zainal, apakah nanti malam Hartman akan bermain menyerang atau menurut Anda siapa yang akan diturunkan sebagai starter? Ya, sejauh ini oleh Romeni yang menjadi tumpuan di lini depan, di nomor 9. Sejauh ini juga dia sudah memperlihatkan kemampuan terbaiknya ketika melawan Bulgaria juga, walaupun banyak peluang yang tidak terjadi gol. Tapi dari hal tersebut, pelatih John Hartman juga sudah mempunyai catatan apa yang mesti diperbaiki
di pertandingan kali ini melawan Oman. Tetapi ya bukan perkara mudah ketika melawan Oman yang tadi dibahas sama Mas Erwin juga secara peringkat juga mereka ada di peringkat 79. Ini tim yang cukup memberikan memberikan warna di Asia ini, dan mudah-mudahan lah di pertandingan kali ini kalaupun misalkan timnas kita bisa memberikan tekanan lebih terhadap timnas Oman, saya kira kedepannya bahwa para pemain dan John Herman ini akan lebih percaya diri ketika menghadapi kompetisi-kompetisi yang sesungguhnya. Begitu Baik, mungkin. Oke, kembali ke Mas Erwin, kita akan membedah mengenai pemainnya itu sendiri. Mas Erwin, Marcelino yang sebelumnya disebut Herman bagus, tapi kemarin kemudian mengalami cedera hamstring yang kambuh dan kondisinya saat ini masih dipantau hingga jelang kick-off. Sementara kita lihat Calvin Verdong yang telat bergabung, kemungkinan dipastikan akan main melawan Oman walau belum ada jaminan untuk menjadi starter. Nah, untuk pandangan dari Mas Erwin sendiri, bagaimana Anda melihat kedua sosok pemain ini? Kalau untuk Calvin Verdong, dia itu kalau menurut saya top levelnya, masuk sudah top levelnya Eropa gitu ya. Dengan pengalaman dia bermain di Liga Prancis, bermain di Liga Belanda, dan juga sempat bermain di Liga Eropa, ya antar klub Eropa gitu ya. Dan di pertandingan Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria, Verdong ini kan dimainkan sebagai gelandang tengah karena kirinya diisi sama Donitri. Jadi dia versatile, gayanya versatile, dia bisa main di kiri, bisa main di gelandang tengah, dan menjadi salah satu pemain yang paling penting saat ini buat timnas Indonesia, terutama di lini tengah atau di sisi kiri permainan. Dan John Herdman juga sudah bilang bahwa di 2 pertandingan waktu lawan Saint Kitts dan Bulgaria itu Verdong bermain luar biasa gitu ya, dengan pengalaman dia, dengan prime-nya dia. Kalau untuk Marcelino, saya pikir Marcelino juga harus bekerja keras ya. Yang pertama, kalau misalnya dia belum pulih dari cedera. Kalau pulih dari cedera, dia punya saingan yang nggak sedikit juga di lini tengah ataupun di sektor penyerangan dari tim Indonesia saat ini gitu. Oke, masih mengenai komposisi pemain, bagaimana kemudian Mas Erwin dan juga Mas Zainal melihat sosok Matthew Baker yang dipromosikan ke timnas senior. Tapi kita akan membahasnya usai jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.